Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa dengan nomor induk mahasiswa 8583157844. Saya mahasiswi dari UPBJJ Banjarmasin Pokjartabin, Fakultas Kejuruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Adapun tujuan pada praktikum kali ini yaitu yang pertama, mengidentifikasi perpindahan panas secara konduksi pada benda padat. Yang kedua, mengidentifikasi perpindahan panas secara konveksi pada zat cair. Yang ketiga, mengidentifikasi perpindahan panas secara radiasi tanpa zat perantara. Yang keempat, menjelaskan proses pertukaran panas yang terjadi pada setiap percobaan. Dan yang kelima, mengetahui perbedaan panas secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Kalor atau panas merupakan salah satu bentuk energi yang dapat berpindah dari benda yang bersuhu lebih tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Perpindahan kalor akan terus berlangsung hingga tercapai keseimbangan suhu. Suhu adalah ukuran derajat panas atau dingin suatu benda. Alat yang digunakan untuk mengukur suhu adalah termometer. Dalam kehidupan sehari-hari, perpindahan panas sangat sering terjadi, misalnya saat memasak, menjemur pakaian, menyetrika, atau ketika tubuh menerima panas dari sinar matahari. Yang pertama adalah konduksi. Konduksi adalah perpindahan kalor melalui suatu zat tanpa disertai perpindahan partikel zat tersebut. Umumnya terjadi pada benda padat, terutama logam yang merupakan pengantar panas yang baik. Contohnya, sendok logam menjadi panas ketika salah satu ujungnya dimasukkan ke dalam air panas dan setrika mengantarkan panas pada pakaian. Selanjutnya ada konveksi. Konveksi adalah perpindahan kalor yang disertai perpindahan zat perantaranya. Peristiwa ini biasanya terjadi pada zat cair dan gas. Contohnya, air yang dipanaskan dalam panci, serta terjadinya angin darat dan angin laut. Yang ketiga, radiasi. Radiasi adalah perpindahan kalor tanpa memerlukan zat perantara. Kalor dipancarkan dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Contohnya, panas matahari sampai ke bumi dan tubuh terasa hangat ketika berada di dekat api unggun. Alat dan bahan percobaan konduksi. Yang pertama, sendok logam. Yang kedua, termometer. Ketiga, stopwatch. Dan yang keempat, gelas berisi air panas. Langkah-langkah percobaan. Yang pertama, siapkan gelas yang berisi air panas. Yang kedua, ukur suhu awal air menggunakan termometer. Yang ketiga, masukkan sendok logam ke dalam gelas sehingga sebagian terendam air panas. Yang keempat, diamkan 3-5 menit. Yang kelima, sentuh ujung sendok yang berada di luar gelas dengan hati-hati. Yang keenam, amati perubahan suhu pada sendok dan catat hasil pengamatan. Setelah beberapa menit, hasil pengamatan menunjukkan pada menit ke-0 suhu sendok masih dingin, pada menit ke-1 suhu sendok sedikit hangat, pada menit ke-3 suhu sendok terasa hangat, pada menit ke-5 suhu sendok terasa panas. Alat dan bahan percobaan konveksi. Yang pertama, wadah aluminium. Yang kedua, air. Yang ketiga, pewarna makanan. Yang keempat, kompor. Langkah-langkah percobaan. Yang pertama, isi wadah aluminium dengan air, lalu teteskan pewarna makanan. Setelah itu, panaskan wadah secara perlahan, amati pergerakan pewarna di dalam air dan catat arah pergerakan. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa pada waktu awal pewarna berada di dasar wadah, lalu pada waktu 4-13 detik pewarna makanan mulai bergerak ke atas.
Pada waktu 17-50 detik, pewarna menyebar mengikuti aliran air. Pada waktu 1 menit hingga mendidih, seluruh air berwarna merata. Alat dan bahan percobaan radiasi. Yang pertama, lilin. Yang kedua, penggaris. Langkah-langkah percobaan. Pertama, nyalakan lilin, lalu dekatkan tangan pada jarak 10 cm, 15 cm, dan 20 cm. Selanjutnya, rasakan panas yang diterima tangan tanpa menyentuh api, dan catat perubahan yang dirasakan pada tabel pengamatan. Hasil pengamatan menunjukkan pada jarak 20 cm tangan terasa hangat, pada jarak 15 cm tangan terasa lebih hangat, pada jarak 10 cm tangan terasa panas. Perbandingan ketiga jenis perpindahan panas. Yang pertama, konduksi. Konduksi terjadi pada benda padat, tidak disertai perpindahan zat. Yang kedua, konveksi terjadi pada cairan dan gas, disertai perpindahan zat. Yang ketiga, radiasi terjadi tanpa media dan tidak disertai perpindahan zat. Berdasarkan hasil percobaan konduksi, konveksi, dan radiasi, dapat disimpulkan bahwa kalor selalu berpindah dari benda yang bersuhu lebih tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah hingga tercapai keseimbangan suhu. Pada percobaan konduksi, panas berpindah melalui sendok logam tanpa disertai perpindahan zat. Pada percobaan konveksi, panas berpindah melalui aliran air yang bergerak akibat perbedaan suhu dan massa jenis. Pada percobaan radiasi, panas berpindah dari sumber panas ke tangan tanpa memerlukan zat perantara. Penggunaan termometer digital pada percobaan menunjukkan tulisan high, yang berarti suhu air panas melebihi batas pengukuran termometer sehingga suhu tidak dapat ditampilkan dalam bentuk angka. Hal ini menunjukkan pentingnya menggunakan alat ukur yang sesuai dengan rentang suhu yang akan kita ukur. Dengan demikian, praktikum ini membuktikan bahwa perpindahan panas dapat terjadi melalui 3 cara, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi yang masing-masing memiliki karakteristik berbeda tetapi tetap mengikuti prinsip bahwa kalor berpindah dari suhu tinggi ke suhu rendah.